Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini Iyadatul Marid. Iyadah artinya menjenguk, marid artinya orang sakit. Sampai tentang Iyadatul Marid saja kita diberi bimbingan oleh Rasulullah SAW. Sakit ada dua. Yang pertama ya sakit lahir, fisik. Yang kedua sakit yang non fisik. Sakit yang non fisik bisa jadi lebih dahsyat ketimbang sakit yang fisik. Sakit yang non fisik tak suka sama Allah, tak suka sama Allah, tak suka sama syariatnya. Ya betul. Bahkan secara eksplisit sakit yang non fisik itu disebut di dalam Al-Quran terkait dengan Allah menginformasikan kepada kita orang-orang yang munafik. Orang munafik lagi sakit, maka Allah bilang fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Al-Quran ketika menyebut fi qulub, pikiran, pikiran masuk kategori sakit non fisik. Fi qulubihim marad. Dan persis ayat itu dikemukakan cerita tentang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu sakit. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Bukan kerusakan fisik, kerusakan yang non fisik. Apa itu? Bohong, bohong, bermuka dua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman dia bilang kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu sakit non fisik. Kalau itu lebih dahsyat, saat yang sama lebih halus karena tak dirasa. Dulu saya pernah bilang azab paling dahsyat azab yang tak terasa azab. Lebih tinggi lagi azab paling dahsyat azab yang terasa nikmat. Diberi dia kenikmatan dengan kedustaannya. Azab apa bukan? Azab. Kalau sepakat bahwa sakit yang non fisik ini jauh lebih dahsyat karena suka berjudi, karena suka mabuk. Bukti dahsyatnya tuh banyak yang pada bunuh diri. Kalau sakit jantung ada yang bunuh diri mah? Gak ada. Ada macam-macam sakit, gak ada yang bunuh diri. Tapi kalau sakit itu gara-gara judi, sertifikat udah digadein, ditagi-tagi, itu lihat sakit non fisik. Ya tidak. Kalau sakit non fisik menambah jauh dari Allah, itu dahsyat. Kalau sakit fisik justru menambah dekat
bukan, karena lebih dahsyat yang non fisik. Sejatinya bab kita menjenguk orang sakit itu yang lebih dianjurkan untuk menengok orang-orang yang sakit kayak begitu. Lalu sekali lagi menunjukkan itu lebih dahsyat karena tak terasa, tak diketahui. Justru yang dirasa sebaliknya, dia nggak sakit, sehat. Bayangkan kalau dijenguk, dia senang apa marah? Itu dahsyat lagi. Maka fenomena sejarah perjalanan bangsa belum lama lagi ditunjukkan oleh Allah. Ada satu kiai yang sanggup menjenguk. Siapa itu? Tuh lihat, Abu Bakar Ba'asyir jenguk apa enggak? Ini jamaah ada pada jenguk belum? Tuh, sudah itu. Nah, itu. Ya mudah-mudahan sehat semua ya, lahir batin. Mudah-mudahan lebih banyak yang menjenguk. Yang sakit banyak. Kalau kemarin kita berbangga bahwa kita mayoritas, maka saya bilang sama teman yang nanya itu di majelis, berhenti berbangga dengan mayoritas. Pertanyaannya, kita mayoritas, kenapa kalau pemilu kalah mulu? Oleh karena itu berhenti berbangga dengan mayoritas, karena dari yang mayoritas itu yang munafik juga mayoritas. Ya atau tidak? Mayoritas. Jadi boleh ya kita berhenti berbangga sama mayoritas. Itu faktanya itu. Bukan cuma dulu, sekarang bisa jadi akan datang. Temanya Iyadatul Marid, menjenguk orang sakit. Min adabil Islam ayya'udul muslim al-maridho. Bagian dari etika, adab. Adab itu jangan dianggap remeh. Sasaran tembak dibangkitkannya Nabi itu memperbaiki adab, akhlak. Intisari Muslim Islam itu adab. Jibril datang bertanya, maksudnya mengajarkan Nabi, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Dijawab, rukun iman isinya antuk min abillah dan seterusnya. Udah selesai, tanya lagi Jibril, akhbirni anil Islam. Dijawab, isinya rukun Islam, antashhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah dan seterusnya. Selesai, ditanya lagi, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan ya Muhammad? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Para ulama menggambarkan 3 pertanyaan Jibril ini menjadi sebuah tema, namanya rukun agama. Rukun itu tiang, baru dikatakan seseorang beragama kalau beriman, berislam, berihsan. Lalu diilustrasikan, itu gambaran sebuah pohon. Iman adalah akar, Islam adalah batang, dedaunan, lalu ihsan buah. Itu dibahasakan
pertanyaan iman akidah yang akar. Islam itu ibadah, bebatangan, pohon, dan kemudian ihsan itu buah, puncak. Maka boleh jadi sasaran tembak dakwah Nabi, dia dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu sikap, cerminan dari apa yang diyakini. Yang diyakininya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akhlaknya la ilaha illallah. Maka akhlaknya hadis-hadis ini. Ini diantaranya. Min adabil Islam ayya'udal muslim al-marid. Di antara akhlak Islam yaitu seorang muslim menjenguk. Ada perintah enggak kalau lagi jenguk bawa buah-buahan? Ada apa enggak? Enggak ada. Apa maknanya? Doa yang jauh lebih dahsyat dibutuhkan. Dijenguk, jadi yang dijenguk ada muncul rasa kebersamaan. Bukan buahnya, ya. Buahnya bawa ke rumah DKM aja. Iya. Wa yatafaqqad halahu, dan dia menanyakan, mencari apa sebabnya, kenapa. Tabbiban li nafsihi, sebagai obat, sebagai obat. Wa wafa'an bihaqqihi, lebih dari itu menjenguk, menanyakan hal ihwal, ada saran disarankan, dan itu adalah hak dia, hak si sakit untuk ditengokin. Pada saat yang sama itu hak si sakit, wajiban yang sehat, wajiban yang sehat. Kalau Ibnu Abbas, iyadatul marid awwalu yaumin sunnah wa ba'da dzalika tatawwu. Kita dengar saudara sakit, pertama dengar terus jenguk itu sunnah. Maaf, bukan, iya benar, sunnah. Belum sempat, minggu depan aja. Itu udah berubah hukumnya. Namanya tatawwu. Kalau dalam buku-buku fikih bab salat umpamanya sama dan sebangun maknanya, tapi secara harfiah berbeda. Sunnah ya sunnah, lawannya wajib. Secara harfiah itu bisa jadi artinya prinsip hidup, jalan hidup. Maka Nabi bersabda, an-nikahu sunnati, nikah adalah jalan hidupku, sunnahku. Semua sepak terjang, kata-kata, perbuatan itu adalah sunnah Nabi. Maka ada sunnah qauli, kata-kata, ada sunnah fi'li, perbuatan, ada sunnah takriri, penetapan, diam. Hijrah ke Madinah, sahabat lapar, mampir salah seorang rumah Ansor, disuguhi biawak matang, bukan biawak mentah. Karena lapar, makan itu. Nabi diem itu hukum, ya, halal. Kalau nggak percaya boleh dicoba ntar, ya. Tapi pas dengar ada kebetulan halangan, besok aja. Itu tatawwu. Tatawwu artinya sukarela. Maka para relawan itu bahasa Arabnya al-mutatawwi'un. Rela, dia rela, maka disebut relawan. Salat tahajud enggak wajib. Tuh dibahasakannya tatawwu, sukarela padahal ngantuk.
Iya. Warwal Bukhari an Abi Musa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat besar. Terus ada cucunya namanya Abu Hasan. Abu Hasan al-Ash'ari. Itu dia yang membangun mazhab Asy'ariyah. Teologinya antara Mu'tazilah sama Jabariyah, dia di tengah. Kalau dengar Asy'ari Abu Hasan, ya. Ini dari dia nih, kakeknya namanya Abu Musa. Qala at'imul ja'i, kasih makan orang yang kelaparan. Kita lihat, nah ini dipraktekkan bagus sekali. Ada tetangga yang nggak makan, maka kita tidur nyenyak dianggap tak beriman, ya. Orang beriman jadi tidak beriman, tidur nyenyak, tapi tetangganya lapar. Wa'udul marid. Yang kedua, jenguklah orang sakit. Wafakul ani. Fakku artinya membuka. Kalau dia lagi terhimpit sesuatu, buka himpitan itu, angkat. Al-ani yang mengalami derita, al-ani. Insyaallah temanya tadi udul marid. Warwal Bukhari wa Muslim, hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Kalau diterjemahkan apa adanya, hak seorang muslim dari muslim lainnya ada 6. Maka kalau pikiran kita si muslim dimaksud yang sakit, itu hak dia dijenguk. Tetapi kalau pikiran kita pada yang menjenguk sehat, maka hak diartikan kewajiban. Kewajiban kita yang sehat. Kayak begitu sayap-sayap makna bahasa Arab. Negara dunia global menjadi luar biasa, tak akan beres-beres karena yang di kedepannya hak asasi manusia. Coba ganti lebih dahsyat, kewajiban asasi. Akhirnya ada kemungkaran hak asasi, nggak bisa diotak-atik oleh orang lain, ya atau tidak? Tapi kalau sudut pandangnya kepada orang yang harus amar ma'ruf nahi munkar, itu kewajiban asasi, maka dia nggak berdaya. Ini kewajiban asasi, tapi dia ini hak asasi, beres apa enggak? Nggak beres, ya. Dia mau ngapain aja? Dia mau bikin kemungkaran, dia mau menebarkan kemungkaran, itu hak saya, hak. Nah ini ketemu kata hak. Hakul muslim alal muslim ada 6. Qila mahunna ya Rasulullah, apa itu yang 6? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu, pertama makna standar assalamualaikum. Assalamualaikum luas sekali maknanya, bukan sekedar ucapan paling standar, tak pakai tenaga, tak pakai biaya. Tapi ucapan salam sebarkan perdamaian. Ada cekcok 2, sama sekali tidak dimaksud ucapkan assalamualaikum, bukan, tapi ditengahi. Itu namanya mengucapkan salam. Itu namanya idza laqitahu fasallim alaihi. Insyaallah dipaham. Ada orang berantem, assalamualaikum, assalamualaikum, digampar kita. Saya lagi berantem, assalamualaikum. Kurang lebih begitu.
Maka tindakan kita merelai sesuai dengan firman-Nya. Apa itu di surat Al-Hujurat? Iya. Dua kelompok berantem, cekcok, fa aslihu, islah. Itu baru individu, belum lagi antar kelompok. Sekarang dahsyatnya luar biasa, bukan persoalan bagaimana mengislah dua kelompok yang bertengkar, tetapi luar biasa karena sakit batin tadi ciptakan perpecahan, ciptakan apa itu bahasa politiknya, pecah belah, ya apa tidak? Kan dahsyat sekali itu, dahsyat sekali. Iya, ada kelompok namanya pecinta Wali Songo. Sini ada nggak? Itu aneh, orang ngaji dibubarin. Stop. Wah, udah luar biasa. Apa namanya, tantangan dakwah kita. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau ketemu ucap salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, da'a mengundang. Ini hak dia yang punya hajat mengundang. Kewajiban kita memenuhi undangan. Kalau tak ada halangan, itu wajib hukumnya. Kecuali ada halangan. Ya. Ada ungkapan syair Arab, walimatul ursi bisyatin qad nudib, ijabatun da'wati qad yajib. Walimah urs sunnah potong kambing. Itu udah lebih dari potong kambing, udah dipotong, diguling-guling. Ya udah tidak? Ya, menepati, memenuhi undangannya wajib tadi kalau tidak ada halangan. Oh, rupanya disebut dalam hadis Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ada fenomena yang memang kita menjadi kehilangan cahaya Islam. Yang jauh lebih penting buat undangan justru kalau sholat jenazah. Tuh orang-orang dulu, para ulama, kiai, kalau jenazah kasih undangan, datang. Itu jauh lebih penting ketimbang resepsi umpamanya. Resepsinya itu kalau dipresentasikan antara yang sunnah sama yang lain-lainnya menjadi tipis, ya betul. Resepsinya nggak pakai kursi, makannya nongkrong apa berdiri. Ya nggak apa-apa kalau lagi lapar kan. Kurang lebih begitu gambarannya. Tapi ada di antara saudara-saudara kita yang mempertahankan itu, sediakan kursi, oke? Atau yang nggak ada ya iya, dia nongkrong nggak enak, senderan. Ya kita teruskan. Wa izastansahaka fansah lahu. Nah ini dia. Kalau minta nasihat, wajib nasihati. Sekarang kondisinya udah terbalik. Tidak ada orang yang minta nasihat. Hubungan antara umaro dan ulama itu umaro yang minta dan nasihati. Jangan ulama datang ke sana-sana nyodorin diri. Tetapi kondisinya karena tidak ada yang merupakan indikasi jauh dari kesadaran terhadap perilakunya, mana mungkin dia memberi nasihat, ya? Bukan berarti nggak ada. Dan ulama para habaib paham betul ini kewajiban, harus dinasehati. Nggak mungkin datang ke sana di mimbar-mimbar akhirnya. Itu nasihat, ayat Quran semua yang disampaikan. Ada seorang teman, insya Allah masih pada kenal. Kasusnya udah selesai.
namanya Farid Oqbah. Kalau disebut, dia benar-benar mengamalkan ayat Al-Quran pada kasus Nabi Musa dan Fir'aun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Idhab ila Fir'auna innahu togho. Berangkat dia ke istana. Diterima baik, luar biasa. Dia nasihati. Seminggu kemudian ditangkap. Tuduhan teroris, terindikasi. Entah berapa bulan atau tahunan. Ya, kita teruskan. Iza stansohaka fansah lahu wa iza atisha fahamid iza atisha fahamidallah fasamidhu. Kalau bersin, hendaknya dia mengucap alhamdulillah. Konon katanya itu kedokteran itu meniup kuman dalam hidung mengganggu, terus sunnatullah dia menjadi bersin dan kecepatan udara yang keluar itu sama dengan kendaraan 60 km per jam. Katanya, jangan percaya. Terus penasaran, diukur-ukur, gimana ngukurnya? Itu bersinnya sambil duduk. Coba bayangin kalau bersin lagi naik mobil. Ditambah aja. Iya, itu adalah nikmat pandangan agama. Buktinya apa? Buktinya suruh baca alhamdulillah. Ya tidak, kan nggak ada yang menganggap itu nggak ada intervensi Allah. Buktinya suruh baca alhamdulillah. Fasyammidhu, maka jawab. Apa jawabnya? Yarhamkallah, yarhamkillah, dan seterusnya. Tapi kalau lagi sholat jamaah ada yang bersin, gak apa-apa, dia alhamdulillah. Diam aja yang dengar. Ya, jangan yarhamkallah. Yarham itu kan doa, sholat itu doa. Kok gak boleh? Udah ketangkap gak bolehnya. Karena pada doa yarhamkallah menghadirkan lawan bicara yang kedua selain Allah tuh ka. Salat hanya lawan bicara hanya Allah. Engkaunya Allah. Hadir yarhamka. Ka itu dia marah sekali Allah. Maka cerminan marahnya nggak boleh, batal itu salat. Sama dengan ketika salat ada yang assalamualaikum. Terus dijawab apa enggak? Ketika dijawab sholat batal karena menghadirkan orang kedua yang lain selain Allah. Wa iza marida fa'udhu, kalau sakit fa'udhu, jenguk. Wa iza mata fattabi'hu, kalau mati ikutin. Bukan ngikut mati, maksudnya iringin jenazahnya. Masih tergambar amat sangat sederhana di kalangan masyarakat banyak terkait dengan mengiringi jenazah. Kalau Nabi menyebutkan bagian dari hadis-hadis kewajiban mukmin dengan mukmin lainnya adalah mengiringi jenazah, itu menunjukkan bukan sembarangan, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan jenazah, tapi untuk kepentingan kita dan kepentingan jenazah. Cuma memang sementara ya kita rasakan secara jujur, ya sekedar jalan, ya terus udah pulang. Padahal ada banyak pelajaran. Seolah-olah Allah lewat nabinya menebarkan banyak pelajaran di situ. Dikit sekali yang ambil pelajaran, gitu kurang. Selesai ini dulu. Berikutnya ini
ada tema lain, keutamaan menjenguk orang sakit. Barangkali ada yang mau tanya, dipersilahkan. Ayo, yang mau aja. Ada yang mau tanya Bapak? Oh, Pak Iwan. Oh, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya tertarik tadi soal biawak ya. Hanya saja menurut saya itu ada, kalau bahasa Maduranya itu lost in translation. Karena saya lihat dari video-video yang dimaksud biawak di gurun pasir sana itu beda binatangnya dengan biawak yang ada di daerah tropis ini gitu. Bagaimana ya, ini seperti misalnya di sana disebut singa, di sini ternyata harimau gitu misalnya. Kalau dengan dua binatang yang berbeda itu, apakah disikapi sama Pak Ustaz? Artinya biawak halal di sini itu. Biawak yang monitor lizard itu halal gitu. Sama seperti biawak yang menurut orang Arab biawak berpasir masih pasir. Ya, mungkin itu di sana biawak rasa kambing. Gimana, setuju? Bagus sekali ini. Bagus sekali. Ini lebar jawabannya. Yang disebut dalam Al-Quran babi, ada dalam tanda petik kelompok cendekiawan. Oh, yang sekarang lagi viral, tak suka Islam tapi ngaku Islam. Itu babi yang dimaksud babi apa? Babi yang diternak. Kan beda sama babi hutan. Apalagi babi-babi yang lain kalau memang masih ada gitu. Digitu-gituin, diutak-atik. Jadi kalau yang disebut babi itu babi. Itu babi. Yang beda dikit mah babu. Itu apa? Kata orang Arab, babi haram, kalau babu harum. Sama apa beda? Jadi kalau hemat saya, kita lebih bersikap antisipatif. Ketika Nabi menyebut biawak, ya berbagai macam biawak. Anjing, banyak sekali jenisnya. Tapi secara hukum kan sama. Nggak usah dipertanyakan anjing model mana yang dimaksud najis, ya kan? Anjing. Apalagi ada anjing kaki dua, ada nggak? Jadi demikian. Bahkan itu sempat terjadi debat seperti yang tadi saya katakan, ada tokoh dalam tanda petik, ya, dia mengkritisi kata babi tadi, dijawab. Saya tidak usah sebut ustadznya, kayak begitu jawabannya. Disebut babi, itu semua babi, ya. Disebut anjing, semua jenis anjing. Budaya kita tidak ada, kita umpamanya bagian barat atau timur nggak ada konsumsi itu. Tapi ada daerah luar biasa itu pasarnya, bang, pasar binatang. Nggak penting ada binatang buas atau binatang jinak, ada ular, ada anjing, ada babi. Kembali ke pokok persoalan, hemat saya sikap antisipatif jauh lebih bagus ketimbang kita membeda-bedakan. Saya coba, insya Allah nanti terbayang tokoh yang luar biasa sekarang lagi viral. Apa kata dia? Saya Islam, saya suka Al-Quran. Tapi untuk apa itu anak-anak dikasih suruh ngapal Al-Quran? Bukan zamannya. Kan lucu itu, ya atau tidak?
Dia termasuk kelompok intelektual, insya Allah udah kebayang siapanya. Bikin lembaga-lembaga mubazir, dia bilang gitu. Padahal dia muslim. Maka kalau pakai sudut pandang Al-Quran, itu yang namanya sufaha. Bukan bodoh, nggak sekolah, nggak punya titel, pinter luar biasa. Tetapi ketika menghadapi syariat Allah, dia jadi bodoh. Itu namanya sufaha, safi. Asal muasal sufaha dalam Al-Baqarah itu perubahan kiblat. Itu kan wewenang Allah. Dijadikan alasan untuk bilang Muhammad gila ini, Muhammad nggak jelas ini. Kemarin ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Maka ayatnya bunyi, saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum, dan seterusnya. Ya wallahu a'lam bissawab. Pak Anwar silakan. Assalamualaikum. Tadi saya simak kan untuk kewajiban antara seorang muslim ke muslim itu ada 6 itu. Jadi apakah hak di situ semuanya dijadikan hukumnya wajib, dan bakal wajib apakah wajib atau kifayah? Itu satu. Kedua, kalau kan misalnya kita di suatu forum, kita kan sangat baik kalau dikatakan tadi hak itu memberikan salam. Apakah kita misalnya kan assalamualaikum, lalu santi lalu nama budaya segala macam itu, bolehkah begitu misalnya? Apakah cukup saja assalamualaikum, karena mungkin memang kita seorang muslim gitu kan? Kan kalau misalnya kalau nama budaya santi boleh gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak salam kan dalam koridor satu keyakinan, ya tidak? Itu Nabi dia berkata hakul muslim alal muslim. Ngapain sama yang bukan, nggak ada gitu gampangnya. Lalu ada fenomena kayak begitu. Itu kan menunjukkan keislaman. Menunjukkan keislaman. Assalamualaikum saja udah masuk semuanya itu. Untuk apa kita ikut-ikutan? Maka diancam oleh hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang nyerupain kelompok lain, maka dia bagian dari kelompok itu. Terlepas dari itu semua, atas nama persatuan, atas nama Pancasila, atau atas nama apa saja, kita melihat pimpinan-pimpinan pucuk pertama di negeri ini ada yang menghindar, terasa itu. Cuma ya akhirnya nggak jadi presiden. Nggak ada tuh, udah nyebut Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam sejahtera terjemahan dari Assalamualaikum. Ya, jelas. Maka dari konteks itu saja kita minoritas apa mayoritas, gitu kurang lebih. Ya, menatu. Yang lainnya kalau nggak begitu rasanya nggak nasionalis. Wallahu a'lam bishawab. Pak Anwar jangan gitu kalau lagi ceramah ya. Iya, ada lagi yang lain. Ada lagi ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ada. Ibu-ibu ada. Oh, di belakang Ustaz izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ya Pak Ustadz, kan tadi mau kalau
bersin kan jawabannya kita kan kalau bersin alhamdulillah ya Pak. Tapi saya pernah mendengar ada orang bersin alhamdulillah kemudian dikasih sholawat. Itu gimana ya Pak? Apakah ada hukumnya atau ada dalilnya atau bagaimana Pak? Sudah. Kan bersin. Terus yang bersin alhamdulillah. Udah segitu. Kalau ada orang habis bersin alhamdulillah Allah, itu dua hal yang terpisah. Itu mah dia lagi pengen selawatan aja, gitu aja ngelihat. Atau ada juga nanti dengan alhamdulillah astagfirullahaladzim. Ya dua hal yang berbeda. Nggak apa-apa dia istighfar, selawat memang dianjurkan. Baru kemudian masih penasaran. Kebetulan itu temen yang bilang begitu umpamanya. Tinggal tanya sama temen yang bilang baca selawat habis bersih. Maksudnya apa? Sebab ada yang tersirat. Bisa jadi setelah alhamdulillah menjadi batinnya terhubung kepada Nabi. Kan logik. Karena terhubung batinnya, maka kemudian dia menjadi membaca selawat. Iya Ibu, terima kasih pertanyaan. Ini udah sepi. Ini nih. Boleh. Cepetan, mumpung masih ada waktu. Ya. Maaf Pak, kalau ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menerangkan dulu kita tuh menjenguk orang sakit. Jadi kita sama punya kewajiban. Pasti kalau kewajiban itu udah harus bukan sunat ini. Nah ini ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia itu sakit, tapi sebelumnya ada masalah. Dia mengatakan ini yang bikin saya sakit. Sehingga kalau kita datang mulai bikin saya sakit ya sampai akan lebih bermasalah. Itu kalau kita tetangga misalnya, kalau kita nggak datang, apa tetangga lain? Apa hukumnya tuh wajib atau tidak? Kemudian masalah sehari ini saya belum dapat hadisnya. Mungkin cukup sampai ilmu saya itu Pak. Jadi saya minta sama Bapak. Jadi gini, kita sedang sholat, kita tidak boleh menghadir orang pihak ketiga, Bapak. Contohnya, assalamualaikum, orang masuk. Ini oke lah. Ini orang tua itu memanggil kita udah berteriak, apa boleh kita pada? Aku sudah sholat. Ini yang kesalahan. Nah, kira kalau boleh apa hadisnya? Terima kasih Pak. Yang kedua nggak boleh. Orang tua manggil terus dijawab, saya lagi sholat. Pertanyaannya boleh apa enggak? Jawabnya enggak boleh. Sama substansinya assalamualaikum. Ketika kita menjawab itu kita ngajak ngomong. Yang diajak ngomong orang kedua selain Allah. Kan substansinya sama. Batal sholat. Iya, dan diulangi lagi. Terus yang pertama, ini pertanyaan dunia lain, bukan dunia ini. Ya. Ada santet itu kurang lebih. Ya saya nggak bisa jawab. Yang pertama, karena dunia lain. Iya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Masih ada? Nah, Ibu-ibu? Udah disimpan dulu. Ya, baik Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Sementara kita sudahi dulu dengan doa kafarat majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.